Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai pemfaktoran persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini itu nanti akan lebih lanjut akan kalian pelajari ketika SMA kelas 10 ya. Jadi perhatikan persamaan kuadrat ini itu dia bentuknya itu bentuk aljabar. Contohnya nih misalkan saya punya bentuk umumnya ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Karena dia persamaan maka dia sama dengan 0. Nah, terus dikatakan kuadrat karena variabelnya berpangkat paling tinggi itu adalah 2. Pangkat tertinggi variabel itu huruf kan, adalah 2. Pangkat tertingginya adalah 2. Nah, maka dikatakanlah kuadrat. Nah, cara memfaktorkannya itu, ya, langkah pertamanya itu kan di sini ada istilahnya ya. A ini, coba perhatikan A ini itu dia depan. D, kita simpulkan D ya. Terus B ini saya kotaki dengan tanda tambahnya ini karena nanti nilai dari B itu berpengaruh oleh tanda di depannya itu. Jadi ini adalah tengah, kita simbolkan T, dan ini adalah C, itu adalah belakang. Jadi ada depan, tengah, sama belakang. Nah, rumus untuk memfaktorkannya itu adalah yang pertama, kalian kalikan depan dan belakang. Jadi rumus pertama itu kalikan D kali B. Oke. Langkah kedua, kan dapat hasilnya nih. Hasil pertama, ya. Hasil pertama. Nah, dari hasil pertama ini kalian temukan penjumlahan Nah, jadi temukan penjumlahan yang menghasilkan nilai T. T itu tadi B kan. Nah, tapi dia juga berkaitan dengan si H1. Namun, nah kayak gitu. Lebih lengkapnya kita langsung ke contoh soal saja. Oke, contohnya di situ 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Jadi ini adalah depannya. Terus min 5 ini adalah tengahnya. Terus di sini adalah belakangnya min 3. Belakang. Nah, selanjutnya kita kalikan D kali B dulu. D kali B itu berarti 2 dikali negatif 3. Berapa? Negatif 6. Nah, setelah itu dari D kali B ini kalian temukan perkalian yang hasilnya itu negatif 6. Ya, perkalian yang hasilnya itu negatif 6. Temukan berapa aja angkanya jika dikalikan itu hasilnya itu negatif 6. Berarti di sini 1 dikali negatif 6. Ya kan, negatif 1 dikali positif 6. Ya, dibalik aja tandanya. Jadi 1 positif, 1 negatif. Karena positif kali negatif itu hasilnya negatif. Jadi, lalu di sini 2 dikali min 3, juga negatif 6. Min 2 dikali positif 3, juga negatif 6. Kira-kira ada lagi angka yang dikalikan hasilnya itu negatif 6? Sepertinya cukup sampai sini dulu. Lalu, jika sudah, ya, temukan dari perkalian ini. Dari perkalian yang ini, itu kalian jumlahkan. Nah, jadi kalian tambahkan nanti hasilnya itu adalah si T. Siapa itu? Jadi dari yang kalian temukan perkalian ini, jadi tujuannya mencari perkalian ini, itu dia adalah, belum selesai sebenarnya ini. Tugasnya itu, langkah keduanya adalah menambah. Jadi 1 ditambah negatif 6, gitu kan. Hasilnya itu harus T, ya, menghasilkan T. Jadi siapa yang harus menghasilkan T itu? Nah, sekarang di sini T-nya itu min 5. Jadi kita tambah di sini 1 ditambah, kita tulis sini ya, 1 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 5. Seperti itu. Ya, lalu di sini min 1 ditambah positif 6 itu menghasilkan positif 5. Stop sampai sini aja dulu, nggak usah dilanjutkan sampai selesai jika kalian sudah menemukan nilai T. Nilai T itu negatif 5 dan ini itu nilainya sama dengan negatif 5, ya kan? Jadi angka 1 dan angka negatif 6 jika dikali menghasilkan negatif 6, jika ditambah itu dia menghasilkan negatif 5, yaitu si T tadi. Maka itu adalah angka yang kita cari. Jadi kesimpulannya untuk pemfaktorannya itu menjadi seperti ini. Pemfaktorannya, nah
Caranya kalian bikin kurung 2 buting seperti ini, lalu sama dengan 0. Nah, yang di depan sini itu kalian lihat depannya. Depannya ini kan 2x kuadrat. Nah, pian tulis sini 2x, di sini juga 2x, seperti itu. Jadi, angka 2x ini diperoleh dari soal. Lihat depannya itu berapa. Misalkan di sini min 5x, maka di sini min 5x, ini min 5x juga. Pokoknya ditulis 2 kali di dalam kurung tersebut. Oke, setelah itu, ya, tadi kan kita sudah memperoleh angka positif 1 dan negatif 6. Nah, positif 1 dan negatif 6 ini kita tulis positif 1. Berarti di sini positif 1 kayak gitu. Lalu negatif 6, min 6. Ya, jadi mengikuti misalkan dia positif, tulis tambah 1. Kalau dia min 6, berarti kurang 6 seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, ya, dan ini penting ya. Kalian kan tadi menaruh 2x kuadrat ini di sini. Lalu kira-kira yang di dalam kurung ini kan ada 2 buting nih. 2x tambah 1 dan 2x kurang 6. Kira-kira di salah satu kurung itu yang bisa kita bagi dengan 2. Jadi kita ambil depan lagi. Yang bisa kita bagi dengan 2 itu kurung yang mana? Kurung yang kedua. Karena 2x itu bisa kita bagi dengan 2. Negatif 6 pun bisa kita bagi dengan 2. Seperti itu. Jadi ini bentuk menyederhanakan dan penting. Ya, jadi di sini nanti kita peroleh apa? 2x ditambah 1 dan 2 bagi 2 itu 1, maka tinggal x saja. Jadi tidak perlu ditulis 1x. Bisa kalian tulis 1x atau x doang seperti ini. Lalu kalau sudah dikurang 6 bagi 2 itu 3. Sehingga kita peroleh apa? Pemfaktorannya adalah 2x tambah 1 dikali x kurang 3. Nah, langkah terakhir itu adalah pembuat 0. Saya tulis di samping sini. Pembuat 0. Pembuat 0 itu apa artinya? Pembuat 0 itu artinya, ini kan perkalian nih. Kurung 1 dikali dengan kurung yang satunya lagi dikali. Nah, perkalian sama dengan 0. Berarti kan kalau suatu bilangan dikali, itu nilainya 0, maka salah satunya itu pasti 0. Jadi misalkan nih, angkanya di sini 1, ini 0, gitu kan. Atau di sini 2, ini 0. Atau di sini 0 dikali 3. Pokoknya salah satu dari angka, jika ada 0, maka hasilnya itu 0. Jadi pembuat 0 itu artinya, setiap kurung ini kita buat sama dengan 0. Jadi nanti di sini kita tulis 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti nilainya berapa? Berarti kita pindah ruas. Jadi 2x-nya ini tetap, yang kita pindah itu yang tidak ada hurufnya dulu. Jadi positif 1 pindah jadi negatif. Jadi 0 dikurang 1 seperti ini. Lalu nanti 2x sama dengan 0 kurang 1 itu sama dengan negatif 1. Jadi kalau di depan itu 0, kalian tutupi saja 0-nya sehingga diketahui berapa hasil pengurangan atau penjumlahannya itu. Lalu kalau sudah di sini kita tulis x sama dengan, nah 2x itu kan artinya dikali, 2 kali x. Maka kali pindah ruas jadi bagi. Jadi di sini min 1 per 2. Nah, jawaban untuk yang pertama, untuk kurung yang pertama itu adalah x sama dengan min 1 per 2. Atau, ya, kurung yang kedua ini x kurang 3 sama dengan 0. Maka di sini nilai x-nya itu tetap, 0-nya itu tetap, min 3-nya pindah ke sebelah sini bersama 0. Maka menjadi penjumlahan. Jadi x-nya sama dengan positif 3. Jadi nilai x-nya itu ada min setengah dan juga positif 3. Nah, ini pelajaran penting sekali karena nanti di SMA itu sering sekali digunakan. Contoh yang kedua, x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Jadi depannya ini itu sama dengan 1. Jika tidak ada ditulis suatu angka, ya seperti ini, maka nilainya itu sama dengan 1. Jadi depan itu adalah 1, tengahnya itu min 6, sedangkan b-nya itu adalah positif 5. Nah, sekarang langkah langkah pertamanya tadi itu dikalikan D kali B. D-nya itu 1 dikali B-nya itu positif 5. Jadi sama dengan positif 5. Lalu nanti kalian temukan perkalian yang hasilnya positif 5. Yaitu 1 dikali 5, ya kan? Min 1 dikali negatif 5. Jadi negatif kali negatif juga positif. Jadi harus kalian buat juga dalam pencarian angka-angka ini. Lalu nanti di sini kayaknya nggak ada lagi deh ya. Perkalian yang hasilnya positif 5 itu dia 1 kali 5 aja. Lalu kalau sudah, kita temukan penjumlahan. Kita jumlahkan angka ini. Berarti 1 tambah 5 min 1 ditambah min 5. Kalau yang di atas ini nilainya itu sama dengan positif 6, ya kan? Positif 6. Sedangkan yang di bawah itu negatif 6 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 6.
negatif 1 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 6. Jadi di sini itu dia menghasilkan dua buah nilai ini. Nah, temukan yang hasilnya itu sama dengan T. Yang mana? Negatif 6. Berarti jawabannya itu adalah yang min 1 dan min 5. Lalu kalau sudah seperti ini, kita buat kurung. Seperti tadi, kurungnya dua buah seperti ini. Sama dengan 0 itu mengikuti seperti soal. Lalu di depan sini kita tulis karena dia 1x, maka cukup kita tulis x saja di sini. X mengikuti saja. Lalu di sini negatif 1 dan negatif 5. Berarti negatif 1 dan negatif 5. Kalau sudah seperti ini, kita bagikan. Seharusnya itu kita bagi dengan depannya. Depan itu 1. Karena dia itu dibagi dengan 1, berapapun angka yang dibagi dengan 1 itu nilainya itu tetap. Nah, maka daripada itu tidak perlu kita bagi. Karena kiri dan kanan ini, kurung pertama dan kurung kedua ini dia menghasilkan kalau dibagi tetap juga. Jadi tidak perlu kita bagi. Kalau sudah seperti ini, maka pembuat nolnya itu berarti di dalam kurung 1 ini, x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai x-nya sama dengan nolnya ini tetap, negatif 1 pindah jadi positif 1. Sehingga x-nya sama dengan positif 1. Atau x kurang 5 yang di dalam kurung kedua ini itu kita sama dengankan dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai x-nya sama dengan 0 ditambah 5. Karena negatif 5 dipindah ruaskan ke sebelah sini bersama 0 itu, maka nilainya menjadi penjumlahan 5. Jadi di sini x-nya sama dengan positif 5. Sehingga kesimpulannya yang diperoleh adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Jadi ingat, harus kalian kuasai konsep ini karena ini sangat terpakai kelak ketika kalian SMA nanti atau nanti kalian masuk SMK. Akan digunakan lebih sering materi ini dalam pelajaran matematika.